Selamat sore. Apa kabar? Sore yang kali ini kita mau mengisi yang lakukan tentang prioritas seperti wanita muda.
Berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin memulai Tuhan ibadah Tuhan. Kau memberkati Tuhan melayani sini, melayani sini Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tahu kalau kami Tuhan yang belum bisa datang, beri Tuhan kau memberkati Tuhan. Yang saat ini kau sembuhkan Tuhan. Yang malas Tuhan kau tutup Tuhan hatinya Tuhan. Tuhan hanyalah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua dengan Raja Manusia. Saya undang kepada berdiri.
Terima
juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati lidah bibir yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga mendengarkan Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman lebih baik lagi Tuhan, juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama yang kudus berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kasih pen dari Tuhan Yesus. Bukan itu sudah. Haleluya, selamat sore semua. Kita ada berapa ribu orang ini, banyak sekali hari ini. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Hari ini Maria Hermawan katanya sakit. Dia minta izin, katanya sakit. Mama itu lagi nggak enak dan beneran. Kepalanya tentengan, kakinya sakit. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang SMA. Apa ya SMA? Sekolah menengah atas. Siapa yang di sini sudah sekolah menengah atas? Tuh 2, 3 ya, 4. Orang Aca belum datang, Aca belum hadir. Ih, Mami sama Excel bajunya kuning-kuning. Kompakan ya? SMA, sekolah menengah atas. Kita baca Daniel pasal 3. Daniel pasal 3, kita baca ayatnya dulu yuk. Biar pemuda remaja cepat ini tahu apa itu namanya perapian yang menyala-nyala. Mama ini baca yang ayat Daniel, pemuda remaja baca ayat genap ya. Yuk, kita baca sama-sama. Ya Rek, sama-sama ya Rek. Semangat ya. Perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Jadi ada patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kerajaan zamannya Nebukadnezar itu kerajaannya namanya Babel. Ayat 2 yuk. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4. Dan sesudah seorang kanan dan seorang kiri, beginilah dikatakan kepadamu, hai orang-orang yang berbangsa-bangsa, suku bangsa dan bangsa. Ketika kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka harus kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan bangsa ke dalam perapian yang nyala-nyala. Sebab itu demikian segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga berilah beberapa orang Assyri menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuan Raja telah mengeluarkan kita
menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menggunakan Tuhan. Mereka tidak memuja Dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, apakah benar bahwa kamu tidak memuja Dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecap, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak menjawab tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuhan dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya, seandainya hendaklah Tuhan berfirman bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang telah didirikan. maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Lalu mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan dicampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena suaranya keras, sehingga nyala api itu mengangkat hati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang itu melakukan campakkan dan ketiga orang itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar menghadapi ucapannya berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, dan para penguasa, dan para bupati, dan para pementeri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan membebaskan hamba-hambanya yang telah melakukan jalan percaya kepadanya dan mengangkat kita raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka
mereka secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sudah tahu SMA apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Baru tahu apa lupa? Ada yang dikasih Tuhan, waktu yang terjadi waktu negara Israel itu dijajah karena ketidaktaatan mereka. Orang-orang terpandang, orang-orang berpunya keahlian khusus itu diambil, jadi dipilih kayak paskibraka, orang-orang yang kuat, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang terpilih dipilih untuk pengibaran sangsaka merah putih di 17 Agustus gitu loh. Waktu penjajahan ini oleh Raja Nebukadnezar, mereka orang-orang pintar ini, orang-orang hebat ini diambil, dibawa, nggak mau rugi. Jadi yang diangkat itu, yang dibawa itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang lemah, bukan orang-orang pekrok, bukan orang-orang sakit, tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah, orang-orang yang hebat, punya keahlian khusus dan IQ-nya tinggi. Di antara mereka ada SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu berjalan dibawa ke negara Babel dengan Raja Nebukadnezar yang sedang memerintah, keadaan para tawanan yang hebat ini diberi kedudukan di kerajaan Babel tersebut. Mereka menjadi orang-orang penting yang bekerja untuk negara. Kenapa? Mereka pintar, mereka cerdas, mereka kuat, berpawakan bagus, dan mereka punya IQ yang tinggi, kepintaran di atas rata-rata. Jadi mereka dibawa menjadi orang-orang yang duduk di pemerintahan. Aman dong, aman nggak? Aman ya. Kalau misalnya Mama Elis dibawa ke negara Malaysia, dibawa sana, terus dijadiin Datuk Maringgi, dijadiin di sana. Satu orang yang duduk di pemerintahan, aman nggak? Aman. Fasilitas negara dapat, keamanan dapat, kenyamanan dapat, makanan dapat yang terbaik, bahkan rumah tinggal yang dapat yang terbaik. Tapi satu syarat, hati raja itu berbeda, karena iman raja itu berbeda dengan siapa? Dengan si SMA. Mereka orang-orang Yahudi yang ditahan, mereka kepercayaannya adalah kepada Allah Yahweh, Allah yang maha tinggi, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sedangkan Raja Nebukadnezar percaya kepada dewa. Di puncak kejayaan Raja Nebukadnezar, dia mendirikan sebuah patung terbuat dari apa? Di Indonesia ada patung terbuat dari emas belum? Ada nggak ya? Ada ya? Monas doang ya ujungnya itu ya, ujungnya dari lapis emas. Kalau ini terbuat dari emas, tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Satu hasta berapa meter? Ayo. 5 atau 6 meter? Satu hasta? Satu hasta 50 cm, berarti kali 60, 30 meter begitu. Ini aja plafon berapa meter? Ini 2 meter setengah ya, 2 meter setengah, 30 meter apa kan? Emas, terbuat dari emas, dan lebarnya 6 hasta, 6 kali 50, berarti 300 lebar 300 meter, tingginya 30 meter kali 3 meter, enggak lah, 60 kali 5, ya 30 meter. Dan kalau raja bertitah pengen bikin sesuatu, kira-kira enak gak? Gampang gak? Gampang-gampang aja, suka-suka dia ya. Di situasi yang nyaman,
Sadrak, Mesak, Abednego tidak diusik soal imannya. Tapi ada kalanya ketika kita harus menghadapi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, si SMA itu mulai digoyang imannya. Ayo, kalau hari ini Pak Prabowo bikin patung terbuat dari emas, terus dikumpulkanlah seluruh rakyat Indonesia harus menyembah kepada patung tersebut. Dengan tanda dibunyikan seluruh alat-alat musik. Kira-kira siapa dulu yang mau datang menyembah patung tersebut? Ada nggak? Semua pasti menyembah ya. Kalau tidak menyembah, sanksinya akan dihukum, dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Sebenarnya nyambung nggak sih peraturan negara ini? Enggak. Karena hanya keegoisan seorang raja yang membuat patung dan ingin dipuja-puji oleh seluruh bangsa sekitarnya, maka dia mendirikan patung untuk kejayaan namanya. Kalau kita di negara ini yang kita hormati apa? Yang berbentuk benda kepada sang saka merah putih. Hormat, gerak. Bukan menyembah ya, bukan ya, bukan dengan dewa atau sembahan. Cuma penghormatan karena itu adalah lambang negara, identitas negara. Ya, jadi berarti kita juga kalau menyembah bendera bukan menyembah, itu menghormati sang saka merah putih adalah menghormati identitas negara kita, lambang negara kita, bendera kejayaan negara kita, ciri khas negara kita, bendera merah. Di zaman yang aman, adik-adik remaja pemuda yang dikasih Tuhan, kita perlu tetap dekat sama Tuhan. Seperti SMA tadi, karena kita nggak tahu satu waktu kita akan digoncang iman kita. Yang paling digoncang adalah iman. Kalau makan pakai nasi garam enak, soalnya bisa minta ke Mama Rizka ikan mas arsik. Bagi dong Bu ikan mas arsiknya, bawa nasi doang gitu. Tapi kalau soal iman sulit. Apalagi masa kalian ini masa puber. Kayaknya cowok-cowok yang di luar kita ini kinclong banget, glowing. Ya kan? Aduh baik banget ya dia ya. Aduh lebih dari pendeta saya baiknya. Aduh ganteng banget dia, lebih dari pendeta saya deh. Bahkan itu Marcel siapa yang khotbah? Bisa apa Kak? Ya Sairang, itu kalah gantengnya dengan cowok itu yang di depan saya. Aku masih anak sekolah 1, 2, 3 SMA. Kayaknya kinclong. Begitu juga yang cowok, kayaknya kinclong. Dia cewek, ih soleha banget ya, tertutup, tutup gitu ya. Wah kayak Rizka nih tomboy. Iman itu akan digoncang pada saatnya. Tapi sebelum iman itu digoncang, milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Katakan tidak. Katakan tidak. Hal yang kedua, ketika Sadrak, Mesak, Abednego tetap membina hubungannya dengan Tuhan, itu tidak menjamin keadaan baik-baik saja. Ada titah raja yang membuat iman mereka harus diuji. Kalau engkau tidak menyembah patung, engkau akan dimasukkan ke perapian yang menyala. Bukan apa ya? Bukan saat ini tuh yang banyak tuh orang dikremasi tahu? Ya, mayat yang dibakar,
yang desa Maben itu orang-orang Bali dikremasi. Itu kan mayat ya. Coba kalau bayi dibakar hidup-hidupnya gimana caranya? Itu saking keselnya Raja Nebukadnezar karena ada orang-orang yang duduk di pemerintahannya, orang-orang yang bekerja untuk dia tidak mau menyembah patung itu sampai dia kesel banget. Itu perapian udah panas, masih harus dipanaskan 7 kali. Jadi 7 kali itu angka yang sangat sempurna panasnya. Bayangin. Bahkan diceritakan di Daniel 3 ini, orang-orang yang mengangkat si SMA ini ikut mati terbakar. Saya nggak habis pikir kalau kita ada di situasi begini. Kita jadi SMA yang diikat, mau dibuang ke perapian yang menyala-nyala 7 kali. Dan ada satu perintah raja, kalau kamu sujud menyembah, nggak jadi nih, nggak jadi. Tuh lihat tuh panas tuh, nggak jadi loh kalau kamu nggak itu. Mau nggak? Cuma gampang kok, menyembah patung doang. Orang patung emas kok, patungnya mahal, keren. Ciptaan mahakarya pada zaman itu. Gimana Dede? Bisa nggak kita bilang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah tidak bisa melepaskan kami dari apa? Dari perapian yang menyala-nyala ini, aku tidak sekali-kali akan menyembah patung yang Tuhan membuat atau dirikan. Kita sih enak aja udah baca happy ending ya. Happy ending nggak? Happy ending. Sadrak, Mesak, dan Abednego nih SMA ini happy ending. Karena kita udah tahu baca dari ayat 1 sampai 30. Tapi di ayat-ayat tengah tadi kayak apa duduk ya. Sekarang kalian aja, Adel lagi naik motor, diikutin sama orang. Kayak apa itu duduk ya. Perbedaan bukannya. Ayo. Kalau cowok ganteng sih nggak apa-apa. Takutnya begal gitu. Revi lagi enak naik motor, tiba-tiba diikuti bawa motor. Duduk. Ambil aja lah motornya nih. Tukeran. Tukeran ya. Kalau ada mau begal tukeran sama motornya begalnya. Jangan mau. Rugi. Nah, sekarang ini kita diam-diam, pelan-pelan lagi masuk taraf ini, di mana kita harus mempertahankan iman kita lebih dari kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab orang-orang yang demikian akan berkata, mati adalah keuntungan, hidup untuk Tuhan. Kalau aku hidup untuk Tuhan. Tapi kalau aku mati, aku untung bertemu dengan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan hal ini. Dan tawaran ini tidak main-main. Dengan apa? Kabar-kabar di sana, mau ada gempa bumi, mau ada tanah terbelah, mau ada gunung meletus. Orang Batak jangan bangga dengan Danau Toba. Itu kalau Danau Toba meletus, itu gunung di bawahnya sepertiga dari dunia gelap gulita. Debunya, abu vulkaniknya kemana-mana. Dan kebekuan, kedinginan itu akan terjadi. Wih, kita bangga dengan Danau Toba ini indah ya. Udah ke Danau Toba belum? Wah, jangan jadi orang Batak. Ayo, itu Danau Toba bagusnya minta ampun. Apalagi kalau saudara naik ke Pulau Samosir, ke Pulau Tomok, situ aduh cakep banget pemandangannya. Kita ini jadi orang Batak nih bangga banget. Keren banget Danau Toba.
coba. Keren, bener, udaranya sejuk. Apalagi kalau kita bisa nginep di pinggiran Danau Toba itu, hotelnya memang agak mahal di situ. Tapi kalau pagi-pagi kita bisa mancing ikan sama udang-udang kecil yang ada di sampingnya situ. Waktu Mama Elis masih muda ke sana. Dan tapi ternyata Danau Toba itu gunung yang lagi tidur, gunung berapi yang sedang tidur, gunung vulkanik yang sedang tidur sekali. Krakatau kalah. Mungkin sekarang di Indonesia ini kita tidak mengalami seperti di daerah-daerah lain, kota-kota lain, negara-negara lain yang orang lagi beribadah ditembak, dianiaya. Tapi ketika kita mau berangkat ke gereja aja, sepertinya kita sedang dianiaya ya. Gak ada yang nganter ya, gak punya dulung-dulung persembahan. Ada remaja kalau nggak punya dulung berangkat aja. Kalau malu minta sama Mami Jen, minta sama Papi Denny, minta sama Merun atau sama Bunda Loni atau sama Mama Elis. Mama Elis terlambat nanti kolektornya terakhir. Minta dulu. Aku nggak punya dulung, jangan malu ke gereja karena nggak punya dulung untuk amen-amen. Gak boleh ya. Kalau nggak ada yang nganter, punya WA kan? Saling kontak, jemput aku dong, aku mau ke gereja. Jadi gojek gratis tuh dong say. Sampai ada perkataan demikian, perkataan dari hati Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekiranya Allah yang kusembah, Allah yang kulayani tidak membela aku tidak akan terpaling. Keren gak? Dan setelah itu Raja Nebukadnezar, oh iya enggak deh, dia imannya kuat, gak usah dimasukin perapian dan nyala. Tambah marah gak Nebukadnezar? Tambah marah, tambah geram, tambah gemas. Dimasukkan Sadrak, Mesak dan Abednego hanya karena perkara kecil. Dalam aniaya hari-hari ini bukan perkara besar, tapi hanya perkara kecil, membuat kita satu dengan yang lain bermusuhan, membuat para pelayan-pelayan Tuhan jadi mundur, membuat jemaat gereja pada gak mau ke gereja. Karena apa? Itu tante itu sombong kali ya, gak punya paku dia, gak mau salam sama aku dia. Ih, kenapa ya? Lah, itu dari itu loh. Kenapa dia buang muka sama aku? Kalau ada orang buang muka cepat-cepat dipungut. Siapa tahu mukanya bisa dijual bermahal. Aniaya yang begini yang membuat gereja tidak maju. Rebutan kerupuk aja rame. Padahal bang kerupuk pelos pengen dipangan tok orang plastiknya orang taline los. Kan kerupuk ada taline ya Kak Maria ya. Langsung ke kamar dong. Kerupuknya satu-satu. Marah dong. Padahal nggak apa-apa. Sama plastiknya sama talinya sok dibawa makan. Biar kenyang. Ini yang membuat kadang-kala aniaya begini yang membuat orang-orang percaya, saudara-saudara iman kita mundur daripada Tuhan. Belum aniaya besar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi ketika aniaya kita datang dalam hidup kita, kekurangankah itu, sakit penyakitkah itu, ketidakharmonisan antara mama dan papa, kemiskinan mungkin, kesulitan perekonomian dalam keluarga, apa ya, banyak hal. Anak-anak remaja saat ini dipusingkan dengan banyak hal yang di luar sana yang membuat Tuhan tuh di mana sih? Kok nggak tolong aku? Kok aku nggak kayak Tasya ya? Mungkin kasih bilang aku kok kayak Adel ya? Mungkin Adel nggak bilang, kok aku nggak kayak si kembar yang gendong-gendong?
kulayani, Allah yang kuikuti, Allah yang kucintai sampai saat ini tidak bisa melepaskan aku dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari tidak keharmonisan, dari kejombloan, dari apapun itu. Aku tidak akan menyembah Allah lain. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Lagi sekolah badai bocor, dia nangis buat sekolah. Gimana? Uang jajannya dikurangin, biasa 15.000 jadi 10.000. Ya nak ya, mama gak punya duit. Apa? Pokoknya mau sekolah harus 15.000. Jadi kalian kayak itu tukang panah. Ada yang begitu kan? Mama harus beli skincare, biar aku putih, seputih salju. Nanti diganti namanya, bukan kasih. White Snow White, putri salju. Sadar Mesak Abednego dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam kesulitan, bahkan dalam ancaman yang besar. Mereka percaya kalau aku hidup untuk Tuhan. Tapi kalau aku harus mati, meninggal, itu keuntungan aku bertemu dengan Tuhanku. Wah, tambah gemes aja nih Ustaz Isa, tambah keselem, tambah galak. Lalu dimasukkan nggak tuh? Dimasukkan. Tapi ternyata di dalam lubang api yang menyala-nyala dipanaskan 7 kali itu ada 4 orang sedang menari memuji Tuhan. Ayo, kalian harus bisa menyanyi memuji Tuhan. Karena apa? Dalam kesulitan itulah penghiburan. Nyanyi buat Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Itu lagu favorit Mama Elis dari SMA kelas 1. Apalagi kalau yang main drumnya ganteng. Mari datang menyembah Dia. Aduh, enak banget. Udah pakai kotak-kotak, pakai kaos di dalamnya. Oh, mandi enggak? Soalnya gak bisa dekat, dia di atas sana. Aku cuma mengaguminya. Dan lagu itu lagu yang membuat aku jatuh cinta. Kayaknya lagu itu semangat banget. Di kebaktian pemuda ada seorang pemain drum ganteng, lalu kata Mama Elis, kalau orang lainnya begitu, ih, main drumnya, waduh, gitu loh. Di hati nih, tapi nggak jodoh. Itu lagu favorit. Makanya kalau ada nyanyi lagi itu mulai ikut. Ini lagu dulu. Tuhan Raja Maha Besar. Semangat penyanyinya. Deng 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 deng. Apal dari ujung ke ujung. Soalnya pemain drumnya ganteng. Boleh kalau naksir pemain. Kalau naksir Moses jangan masih cilik. Kalau kasih boleh masih kecil. Kita kawasan pemain. Itu karena pemain drumnya cakep. Jadi itulah lagu dari Mama Elis. Jadi sampai saat ini mungkin sampai mati. Kalau ingat ada lagu videonya, gue tuh dulu jatuh cinta sama pemain drum. Kalau Iing Liling beda lagi. Iing Liling, Aileen senangnya sama pemain keyboard. Tahu gak pemain keyboardnya? Kurus kering, pakai kacamatanya gede lagi, rambutnya agak keriting-keriting. Kalau main keyboard, dia senangnya main itu. Kurus kering tinggi langsing, kutilang, kurus tinggi langsing. Itu ini. Kalau siapa namanya Yeling, lupa Yeling. Siapa ini? Namanya ada cucu-cucunya ya, ada Jawanya ya. Lalen yang jatuh cinta yang keberapa itu?
lupakan semuanya. Lalu ada yang memuji memuliakan nama Tuhan dengan 4 orang menari-nari galau. Semua terpana, semua melakukan hal yang aneh. Kenapa ya? Kenapa bisa demikian? Ternyata ada kuasa dalam iman dan dalam puji-pujian. Jadi kalau kalian masih kuat kakinya, ayo jadi singer, jadi song leader. Kalau bisa sehebat siapa ya? Siti Muhyiddin. Sehebat siapa lagi? Ayo sebutin. Iya. Siapa lagi? Siapa yang hebat? Olah suara kalian. Jangan Mami Jen doang yang suaranya bagus seperti ini. Kalian harus bisa kayak Mami Jen. Mami Jen, ajarin aku apa? Vibrasi. Apa tuh? Via pinter loh. Via juga udah pinter. Sering digendong Mami Jen sambil nyanyi. Coba Via, ya pinnya. Iya udah bisa. Ayo. Apalagi orang Batak kan pinter-pinter nyanyi ya. Jadi Judika si Hota. Ya enggak? Ayo. Yang perempuan juga olah. Selain pinter di sekolah, punya keahlian lain. Bisa main musik, bisa nyanyi, pinter berdoa, nanti pinter ngajar. Kalian nanti kita dengarkan kesaksian dari Ibu Pendeta Adelia Rizka. Nggak apa-apa jadi orang bisnis tapi pendeta. Kita dengarkan semua bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman yang ada pada kita, ketika kita bina, ketika kita pupuk, ketika kita buat, iman itu akan menjadi nyata. Iman itu seperti tumbuhan. Iman itu seperti tumbuhan. Jadi Excel punya iman 1 biji ditanam, Revi punya iman 1 biji ditanam, akan bertumbuh dan akan berakar, berbatang, berdaun, berbuah, dan dinikmati oleh semua orang. Itu yang paling penting. Sampai lahirlah sebuah ucapan atau perintah dari raja itu, Raja Nebukadnezar. Katanya apa? Sebab ayat 29 bukan? Ayat 28 dulu. Ayat 28. Seorang raja yang bengis, seorang raja yang galak, seorang raja yang macam-macam, seorang raja yang sombong, yaitu berkatalah Nebukadnezar, apa? Terpujilah Allahnya siapa? Puji Tuhan, haleluya. Ia telah mengutus malaikat yang melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya. Percaya itu dengan kata lain adalah iman. Iman itu percaya, sinonim, podo wae, ya. Percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, keluar titah apa? Penghormatan khusus ada di sini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan apa? Penghinaan. Yesus itu bukan Allah. Masa si Allah disembah? Masa si Allah disalib? Masa si Allah ditelanjangi bugil porno? Kenapa Tuhan Yesus menengok ke sebelah kanan, nggak ke sebelah kiri? Sebelah kiri ada lu. Kan gitu. Penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum oleh raja tersebut, dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi
dari sekarang. Karena orang-orang yang beriman tidak pernah rugi. Amin. Saya harus beriman. Karena orang-orang beriman tidak pernah rugi. Orang-orang beriman punya kedudukan khusus. Ayat 30. Baca sama-sama. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ayo. Lalu Raja memberikan kedudukan sebagai OB, office boy, atau sebagai penjaga WC. No. Nggak ada ruginya kan orang beriman sama Tuhan. Tidak ada ruginya orang militan sama Tuhan. Tidak ada ruginya orang gila sama Tuhan. Engkau tidak akan pernah rugi. Yang rugi orang lain. Engkau akan diberikan kedudukan yang tinggi di negara Babel. Coba. Kalau kita kedudukannya tinggi di Hogwarts, ya udah biasalah orang kita orang Hogwarts gitu ya. Orang kenal kita. Tapi kalau sampai di negara lain kita mendapatkan kedudukan tinggi, itu berkah iman kita kepada Tuhan. Milikilah iman SMA. Apa ya tadi ya? Komitmennya apa? Apabila Allah yang kami sembah tidak dapat melepaskan kami dari tangan Tuan Raja, aku tidak akan menyembah apapun selain Tuhan Yesus. Sekali Yesus. Amin. Derek. Tantangan apapun sekali Yesus. 15 tahun kemudian akan dijawab sukses. Amin. Sekali Yesus. Lahirnya Yesus. Jangan tergantikan oleh apapun. Milikilah iman Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing. Kita pun harus begitu. Kita punya bidang masing-masing. Nanti kita punya keahlian masing-masing. Milikilah semua iman yang bertumbuh kuat, tertanam di hati, bukan karena iman keturunan dari mama papa, tapi iman yang dihidupi oleh firman Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh membumi bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kiranya kita dijauhkan dari segala aniaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kecelakaan, supaya orang lain boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Seperti siapa? Yabes. Yabes. Nama artinya menyakitkan, penyakitan. Namanya itu jelek banget artinya. Tetapi Tuhan mampu mengangkat dia lebih tinggi di antara saudara-saudaranya. Doanya apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah, bukan hanya harta banyak, tapi dijauhkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit, dan aniaya. Amin. Bisa ya? Bisa ya? Kalian 10 tahun, 15 tahun kemudian, mungkin kalau Mama Elis masih hidup, Mama Elis akan melihat kalian menjadi orang-orang sukses. Bukan hanya gelangnya banyak, kalungnya berlipat-lipat, tapi kalian menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Orang-orang melayani Tuhan bukan karena mobilnya bagus, mungkin pakai Rolls Royce ke gereja, bukan, tapi kalian adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Iman kalian bertumbuh besar dan kalian melayani Tuhan. Itu yang terpenting. Berkat melayani Tuhan, engkau akan diangkat lebih tinggi daripada siapapun. Amin.
leader, pemain musik. Kita jangan menyesal ikut Tuhan, walaupun saatnya belum bahagia, belum senang, belum kaya raya. Katakan sama Tuhan, aku tak pernah menyesal ya. Terima kasih Yesus. Engkau ada di dalam setiap proses hidup kami. Takkan pernah ku sesali seiring Yesus sepanjang hidupku, lewati depan air mata. Terima
Tuhan. Biar Kamu boleh menjaga iman kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Agar kami mau Tuhan menyaksikan itu untuk orang-orang di sekeliling kami, seperti Sadrak dan Abednego ya Tuhan. Engkau membuat mereka Tuhan luar biasa dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan iman percaya Tuhan mereka Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak muda yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Mari berikan kekuatan buat kami, berikan kuasa-Mu nyatakan atas hidup setiap kami Tuhan, agar kuasa Roh Kudus turun atas setiap kami. Kami menjadi laskar-laskar Kristus yang berani Tuhan dalam zaman ini. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Walau badai, walau segala hal Tuhan ada di sekeliling kami, tapi kami memiliki iman, kami percaya, kami berharap kami hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Bahkan orang-orang akan mengenal dan percaya Engkau Tuhan, melihat keadaan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bahkan di sekolah kami, di rumah kami, di tempat pergaulan kami Tuhan, kami menjadi berkat, kami menjadi saksi, karena kami memiliki iman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan, menjadi Tuhan orang-orang yang akan Tuhan menggenapi janji-Mu, yaitu Tuhan menggenapi amanat agung-Mu untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu mari pakai setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, bahkan pengurapan hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Lewat hamba-Mu akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Bahkan lewat hamba-Mu akan banyak orang-orang dimenangkan dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dan mereka boleh percaya dan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, bahkan untuk hamba-Mu dan keluarganya, perlindungan darah yang sempurna menutup bungkus Tuhan semua keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dan kami mengerti dan melakukan firman-Mu malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin. Uno.